Alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wal layalin 'ashr. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun para sahabat, para guru jamaah Masjid Al-Hidayah. Pada malam 23 kita hatikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa menahan lapar, haus, menahan syahwat dan apa saja yang membatalkan puasa secara fikih, dan juga kita berusaha menghindari apa-apa yang membatalkan puasa secara tasawuf, secara akhlak maupun secara adat atau secara nilai. Masya Allah, semua kekuatan itu adalah pertolongan dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, tidak hanya kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini dan seterusnya, juga tidak hanya kita berselawat kepada kekasih kita Nabi kita Muhammad SAW. Jawab rahmatullah. Malam hari ini adalah malam ke-23, 10 malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan 10 malam. Malam yang 10 yaitu dalam kajian para fasir adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. I'tikaf kemudian menjadi bagian terpenting dari perjalanan Ramadan kita. Ramadan kita harus sampai akhir, karena di antara perjalanan ini ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Mengapa kita harus serius di malam terakhir, terutama diisi dengan i'tikaf. Samping tadi janji apa sumpah Allah Subhanahu wa taala, juga ada perintah dan sekaligus muahadah. Bahasanya itu muahadah, tapi diterjemahkan oleh para mufassir perintah. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismail al-tahhiru baital qawifina wal 'akifina wal ruk'a'is. Dan kami memerintahkan, tapi kalimatnya menggunakan wa'idna, perintah tapi sejenis ada muahadah, ada perjanjian ya, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mensucikan, mentahhirkan, memastikan tempat ini suci. Apa itu? Baitiyah. Ada yang menarik, baitiyah. Kalau rumahku saja itu cukup baiti, tapi ini kalimat baitiyah, rumahku kata Allah. Ada beberapa tadabbur yang mengatakan bahwa perintah Allah sekaligus muahadah kepada Ibrahim dan Ismail adalah membersihkan rumah Allah, Baitullah, dan juga membersihkan Allah, Baitullah adalah hati. Karena disinilah juga adalah rumah Allah. Disinilah kita menyimpan Allah di dalam hati kita. Masya Allah ya. Kita selalu mengingat Allah dengan pikiran dan hati kita.
kita menyimpan nama Allah di hati kita. Sehingga sebagian mudabbir mengatakan Baitullah adalah hati kita adalah Baitullah. Dan yang dimaksud oleh ayat ini juga Baitullah adalah rumah Allah disebut dengan Baitullahil Haram. Untuk apa? Lit-Taifina. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam tanda petik adalah DKM pertama di bumi ini yang mengurus masjid dan memastikan masjid betul-betul bersih. Untuk apa? Menjamin para peserta taifin, orang-orang yang tawaf. 7 putaran di Masjidil Haram simetris dengan Baitul Ma'mur di atas langit sana yang sedang bertawaf 70.000 malaikat di setiap hari, dan setiap malaikat yang sudah tawaf tidak bertawaf lagi. Artinya dari mulai malaikat taubat kepada Allah di surah Al-Baqarah 30 tentang pertanyaan penciptaan manusia di bumi, mereka bertobat dengan 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, ya. Dan setiap hari bergantian malaikat yang berbeda, simetris dengan Baitullah yang setiap saat juga tidak lepas orang-orang yang bertawaf. Dan yang memastikan kesucian Baitullah adalah Ibrahim dan Ismail, karena ada muahadah atau perintah Allah kepada beliau. Yang kedua adalah wal akifina. Ini yang menarik. Setelah tawaf ada kalimat beriktikaf. Artinya iktikaf ini ibadah yang bukan ibadah yang enteng dalam konteks keutamaan dan fadilah. Semua para mufassir, para ahlul hadis sepakat bahwa iktikaf adalah sunnah yang luar biasa. Dan waridul sujud, orang ruku dan sujud, dipastikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kenyamanan dalam beriktikaf, bertawaf, beriktikaf, berruku dan sujud kepada Allah SWT. Ini poin penting kenapa kemudian 10 hari terakhir menjadi urgen untuk dilakukan di masjid, dan ini akan menentukan eksistensi Ramadan kita. Yang kedua adalah segala ibadah kita itu akan dinilai oleh Allah di akhir. Iman kita akan dinilai oleh Allah di akhir. Bagaimana ketika Jibril datang, apakah iman itu masih berada dalam diri kita, atau tergoda oleh rayuan setan dalam bentuk orang-orang yang kita cintai? Ibadah kita ditentukan oleh Allah di akhir juga dinilai, termasuk Ramadan kita. Memang starting di depan itu akan menjadi pemicu, tapi realitanya banyak orang yang ramai di awal Ramadan, tapi di malam ini mereka sudah mulai absennya hilang di masjid-masjid. Makanya kemudian amal kita sekali lagi dilihat oleh Allah di akhir. Iman kita, Islam kita oleh Allah ditentukan di akhir. Bahkan Allah mengingatkan, dan ini ayat sering sekali dibaca oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dinilai oleh Allah di akhir. Bagaimana kita mengakhiri Ramadan sampai akhir. Bahkan beberapa saudara-saudara kita kembali ke rumahnya ketika takbir berkumandang di malam awal tanggal 1 Syawal malam tua. Banyak anak-anak kita, para muktakifina di masjid-masjid, di H-2, H-3 sebelum berakhir Ramadan, mereka banyak yang menangis di sudut-sudut masjid. Mereka menginangkan air mata karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka betul-betul merasa kurang dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Mereka ingin terus berdoa kepada Allah. Ramadan baru berakhir, dan meminta kepada Allah agar dipanjangkan oleh Allah umur agar berjumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Karena mereka serta menemukan halawatul Ramadan, halawatul asyur awakhir. Mereka menikmati manisnya malam 10 hari terakhir, dan itu sangat bisa dipastikan kesempurnaannya ada pada iktikaf di masjid.
Jamaah rahimahullah, yang ketiga, ini juga tidak kalah penting, bahwa i'tikaf adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menantikan, ya, setiap Ramadan menantikan 10 malam terakhir. Nabi dalam hadis dikatakan mengencangkan ikat pinggang beliau, syadda izar, mengikatkan ikat pinggangnya. Maknanya adalah menjauhi, tidak menggauli istrinya. Beliau mengurangi makanan yang berlebihan, dan beliau membangunkan keluarganya untuk bangun di malam hari. Ada satu tradisi yang kurang tepat dengan kalimat ada malam isi malam kosong. Malam isi adalah malam ganjil. Bukan hanya malam ganjil, ternyata di masjid banyak makanan sehingga orang kenyang, ya, dan terlalap tidur. Malam kosong adalah malam genap. Ini mungkin tradisi yang harus dikaji ulang. Justru 10 hari terakhir Nabi mengerjakan kegiatan selama 10 hari penuh. Bahkan beliau mengurangi makanan yang membuat terlalu banyak mengantuk dan lain sebagainya. Ya. Nah, mari kita cintai malam 10 hari terakhir seperti Nabi mencintainya. Bahkan ini menjadi indikator, kata Imam Nawawi dalam kitab Nasrul Ibad dan sebuah hadis, Sidqul Mahabbah fi salah satu kisah. Ciri orang cinta sejati kepada Allah, kepada Nabi itu bisa dilihat dari 3 hal. Salah satunya adalah ayyahtara majalisatan habibi min majalisatil ghairi. Mencintai Nabi itu diantaranya mencintai majlis yang dicintai oleh Nabi. Kalau Nabi cinta masjid, majlis, i'tikaf, kalau kita cinta sejati kepada Nabi, cintailah i'tikaf itu. Karena itu adalah bagian indikator cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah, inilah kemudian bagaimana malam 10 hari terakhir menjadi penentu, ya, eksistensi Ramadan kita selama 1 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehat lahir batin, visi kita, rezeki kita, mudah-mudahan Tuhan pengurus DKM juga memberikan kesehatan untuk program-program pendidikan yang lebih bervariasi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan hari akhir nanti, ketika sekali lagi pernah sampaikan dalam khotbah kemarin, ketika khotbah Idul Adha turun dari mimbar, kita semua keluar dari rahim Ramadan seperti keluar dari rahim ibu kita tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini berkaitan dengan zikir terpenting di 10 hari terakhir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha menghapus dosa, mencintai menghapus dosa, alhamdulillah, hapuslah segala dosa-dosa kami di malam 10 hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.